Halo teman-teman, kembali lagi bersama sahabat Mabel. Nah, pada saat ini kita mau melanjutkan belajar PowerPoint ya. Kita mau belajar bagaimana menulis di lembar kerja pada PowerPoint di slide. Nah, kemudian kita mau belajar bagaimana mengedit teks PowerPoint. Kemudian kita mau coba juga untuk menambahkan atau menghapus slide. Oke, sudah siap teman-teman? Nah, kalau teman-teman sudah siap dengan handphonenya masing-masing, oke, langsung saja kita membuka aplikasi PowerPoint-nya. Oke teman-teman, sekarang kita lihat PowerPoint-nya. Nah, sekarang kalau sudah kita buka PowerPoint-nya, oke, kita buat dokumen baru, klik tanda tambah di pojok kanan atas. Oke, kemudian kita pilih presentasi kosong. Oke teman-teman, sekarang kita mau coba menulis di sini di lembar kerja di PowerPoint ini. Kita masih berada di slide 1 ya. Oke, kita mau coba menulis di sini. 2 kali pencet saja di sini. Oke, sudah. Langsung kita ketik misalnya video pembelajaran. Video pembelajaran. Oke, misalnya kalau sudah, nah, oke, kita lanjut mau tulis di bagian bawah. Kita 2 kali pencet cepat lagi di bawah. Oke, misalnya cara menggunakan Microsoft PowerPoint pada smartphone. Nah, oke, sudah ya teman-teman. Nah, perhatikan, tadi kan misalnya selesai menulis begini teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya kita kembali ke awal dan bisa melihat semua tulisan itu? Teman-teman boleh klik di luar sini ya. Nah, teman-teman nanti boleh klik di daerah luar situ. Nah, ini, nah iya. Misalnya begini teman-teman, silahkan klik di luar. Nah, oke, langsung jadi seperti ini ya. Nah, oke, sudah teman-teman. Ya, ini kita sudah belajar bagaimana cara menambahkan tulisan di sini ya. Nah, sekarang kita mau bikin lagi di slide yang kedua. Di slide yang kedua, tapi di sini masih baru kita memiliki 1 slide sekarang, berarti kita harus menambahkan slide. Berarti teman-teman lihat di bagian kanan bawah sini, hampir di pojok bawah sini. Nah, ini ada tanda tambah ya. Kita klik itu, kita pilih itu. Oke, nah langsung muncul slide baru lagi, kita menambahkan slide. Jadi ketika kita mau menulis itu, nah bagian yang ini, bagian merah yang ini, nah ini seperti merah ini, itu menandakan bahwa kita sedang berada di slide 2 atau slide 2 sedang aktif. Nah, jadi kita bisa langsung mengerjakan misalnya tentang, oke, kita langsung menulis ya, misalnya tentang menulis pada PowerPoint. Atau mengedit teks misalnya mengedit teks PowerPoint menggunakan smartphone. Oke, sudah ya. Nah, misalnya kita sekarang mau tulis, sebelum mengedit kita berarti masukkan dulu. Pertama misalnya silahkan mengetik langkah-langkah mengedit teks, misalnya langkah-langkah mengedit teks. Edit teks. Oke, sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah coba ya. Kita tadi sudah coba tambahkan slide, kita juga sudah coba tambahkan tulisannya di slide berikutnya. Nah, sekarang kita mau tambahkan lagi. Nah, tambahkan slide. Nah, tetapi misalnya ini berlebihan, kita mau hapus slide-nya saja. Teman-teman silahkan klik. Nah, ketika teman-teman klik begini langsung muncul pilihan yang ini ya. Ini di sini ada pilihan hapus.
Oke, diulang ya. Oke, sebelumnya. Nah, kalau di slide 3 sudah aktif, teman-teman klik ulang lagi di daerah sini, di slide 3 sini. Misalnya kita mau menghapus slide 3, berarti teman-teman klik lagi sekali lagi di situ, klik. Teman-teman sekali lagi klik. Nah, langsung muncul seperti ini, pilihan seperti ini. Ini ada hapus, ada sembunyikan, ada berbagi. Nah, itu ya. Jadi di sini teman-teman kalau mau menghapus berarti harus pilih yang hapus. Oke, kita coba ya. Oke, langsung slide 3 terhapus ya. Oke, teman-teman bisa coba di situ ya. Oke, selanjutnya sekarang kita misalnya mau menghapus tulisan di sini ya teman-teman. Misalnya di sini kita mau menghapus tulisan. Nah, di sini untuk menghapus tulisan sendiri ada beberapa cara ya. Misalnya kita mau menghapus huruf saja dulu, berarti kita double klik di sini, di dalamnya sini kita pergi kemana, ke huruf yang mau kita hapus. Misalnya ini huruf M kecil, kita mau ganti dengan M yang besar, berarti kita hapus. Nah, berarti cara kita menggunakan tombol ini. Nah, cara kita menggunakan keyboard ini, kita pencet hapus pada keyboard atau pada keypad ini. Itu gunanya kalau kita mau menghapus 1 atau 2 huruf. Nah, tetapi misalnya kalau kita mau menghapus satu kata, itu teman-teman bisa blok, bisa pilih saja, bisa dua kali klik, pencet cepat di bagian tulisannya, langsung muncul seperti ini. Teman-teman silakan hapus, langsung hapus, boleh. Nah, tetapi misalnya kalau teman-teman mau menghapus seluruh isi teks yang ada di sini, seluruh satu kalimat ini misalnya, atau teman-teman mau menghapus yang ini. Nah, teman-teman perhatikan ketika teman-teman klik di sini, ini ada seperti garis putus-putus ya, yang di atas ini membentuk ini garis putus-putus di sini. Nah, teman-teman kliknya di bagian garis putus-putus di situ, atau klik di atas dulu lah ya. Nah, teman-teman sekali klik di bawah sini, nah sudah. Nah, ketika teman-teman klik, nah kalau tampilan seperti ini berarti teman-teman silakan menghapus. Nah, ini gunanya untuk menghapus seluruh teks yang ada di dalam bagian yang dipilih ini. Jadi kalau kita hapus berarti langsung akan terhapus. Oke, langsung terhapus. Nah, itu ya teman-teman. Oke, nah sekarang semua perhatikan tombol di atas di sini ini untuk undo ya, untuk membatalkan satu atau dua perintah yang sudah teman-teman lakukan begitu. Jadi itu bisa teman-teman pakai itu ya, seperti di komputer juga ada itu undo. Oke teman-teman, sekarang perhatikan di file PowerPoint ini sudah kita masukin teks. Nah, tetapi di PowerPoint yang perlu teman-teman perhatikan adalah jenis fontnya, ukuran fontnya, serta warna fontnya atau warna tulisannya. Nah, kita ke bagian slide pertama, teman-teman silahkan lihat di sini kita mau mencoba untuk menyesuaikan ukuran fontnya ya. Teman-teman, ketika kita membuat file PowerPoint, ukuran fontnya tidak boleh terlalu kecil ataupun tidak boleh terlalu besar. Tetapi ketika kita membuat file PowerPoint, kita harus berpikir bahwa tulisan yang kita buat, bentuk tulisan atau ukuran tulisan serta warna tulisan itu yang kita tentukan bisa membuat orang lain dapat melihat apa yang kita tulis dengan mudah, bukan mereka harus melihat dengan bersusah payah. Nah, orang lain melihatnya di mana? Melihat beberapa meter misalnya jauh di belakang, di mana file presentasi kita akan ditampilkan, begitu ya teman-teman. Nah, berarti kalau kita di sini mau mengganti ukuran fontnya ya. Nah, teman-teman, ketika kita mau mengganti ukuran font berarti kita akan mengeditnya di menu home di tab font. Nah, perhatikan di menu home di tab font. Nah, bagaimana cara memunculkan menu home di tab font? Nah, menu home atau menu yang lain-lain yang kita mau munculkan. Nah, caranya adalah teman-teman klik di bagian segitiga di bawah sini, di daerah bawah sini teman-teman ya. Nah, segitiga yang di bawah sini, nah ini ada ini, nah ini. Nah, ketika klik begini ini muncul. Nah, sekarang kita ada di menu beranda ya, atau di menu home. Nah, perhatikan di sini toolsnya ini seperti
Maaf, ini iya tools dan icon-iconnya ini seperti yang terdapat pada Microsoft Word. Jadi sama saja ya ketika kita mau mengedit tulisan atau mengedit font di Microsoft Word dan di PowerPoint sama saja, tetapi untuk ukuran dan jenisnya serta warnanya itu perlu kita perhatikan. Nah, kalau di PowerPoint sendiri itu ukuran paling minimal adalah ukuran 32. Ingat ya Pak, ukuran minimal yang sahabat Mabel sampaikan adalah 32. Ukurannya berapa? 32. Kemudian misalnya kalau yang ini sudah 60 ya, itu cocok, itu boleh untuk ukuran sebuah judul. Nah, sekarang kita mau ganti ukuran fontnya. Bagaimana caranya? Nah, ketika teman-teman sudah pilih dulu, pertama teman-teman pilih dulu tulisan atau kalimat yang mau kita ubah ukuran fontnya atau ukuran warnanya. Nah, misalnya yang ini kita pilih dulu. Bagaimana caranya kita tahu kita sudah pilih? Nah, caranya adalah kita lihat kalau kita sudah diklik ini dan ini sudah membentuk persegi panjang, atau sudah terseleksi. Nah, kalau sudah terseleksi kalimat yang mau kita ubah formatnya atau fontnya, nah teman-teman silakan klik di sini. Ini untuk ukuran fontnya. Ukuran fontnya 24, sedangkan yang ini menunjukkan jenis fontnya atau jenis tulisannya. Nah, kita pilih yang kita mau ubah ukuran, berarti pilih yang di sini 24, diklik. Nah, teman-teman silakan pilih, lihat. Nah, misalnya sahabat Mabel mau tentukan 36. Nah, misalnya 36. Oke, sudah. Misalnya sahabat Mabel mau ganti jenis fontnya, berarti pilih yang mana? Pilih yang ini. Nah, bagian sini. Oke, kalau sudah diklik, nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, teman-teman silakan memilih. Misalnya sahabat Mabel mau pakai Arial Rounded. Nah, misalnya ini. Nah, misalnya sahabat Mabel mau kasih warna atau memberi warna pada tulisannya, berarti teman-teman perhatikan di sini ada bagian dengan jelas ditulis warna font. Nah, untuk memilih warna teman-teman silakan pilih yang ini seperti arah panah itu. Nah, klik itu. Teman-teman klik. Langsung akan muncul pilihan warnanya. Misalnya mau pakai yang ini, biru tua. Nah, langsung jadi. Kemudian misalnya mau kasih tebal, mau kasih bold, berarti pakai pilihan yang mana? Pilihan bold yang ini untuk menebalkan. Sedangkan misalnya kalau teman-teman mau memeringkan tulisannya, berarti pilih yang italic. Nah, italic itu. Atau kalau mau diberi garis bawah atau menggaris bawahi tulisannya, berarti pakai yang underline. Nah, ini toolsnya atau ikonnya itu sama seperti yang di Microsoft Word. Jadi kalau teman-teman sudah pernah menggunakan Microsoft Word di komputer, nah itu gampang sekali karena sama ya ini. Jadi teman-teman tidak perlu bingung, hanya teman-teman perlu menyesuaikan dan perlu mengetahui di mana letak tools dan icon-iconnya berada. Nah, kemudian bagaimana caranya biar teman-teman bisa memindahkan ini? Teman-teman klik saja, misalnya ini. Teman-teman klik, kemudian teman-teman boleh geser. Ini sahabat Mabel sedang diklik dan tidak lepas ya, masih menyentuh layar ini dan geser-geser. Teman-teman boleh klik lalu geser ke samping. Nah, boleh. Nah, itu ya caranya ya, cara menggeser teman-teman. Misalnya itu sudah ya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya bagaimana menentukan warna fontnya, dan sebagainya. Misalnya ini juga kita mau coba sekali lagi. Nah, misalnya di sini kita mau ubah ukurannya, kita klik. Nah, ini sudah 44 ya, jadi tidak apa-apa. Kita mau ganti warnanya saja. Nah, kita munculkan dulu menu-menunya, menu di menu beranda di tab font. Nah, ini kalau di komputer ini namanya tab font. Nah, tab font ini ada untuk jenis fontnya. Kita mau ganti jenis fontnya. Kita ganti dengan misalnya teman-teman sahabat Mabel mau kasih tahu, ketika buat file presentasi jangan pakai tulisan yang seperti ini ya, seperti bukan yang ini, yang tulisannya susah dibaca oleh orang, yang sulit dibaca atau sulit dimengerti oleh orang, apalagi dari jauh ya melihatnya ya. Nah, lama ya ini.
Nah, tulisan yang seperti ini teman-teman. Nah, ini kalau ukurannya kecil baru teman-teman agak jauh sepertinya memang tulisannya bagus, tetapi kalau untuk file presentasi sepertinya ini tidak direkomendasikan untuk menggunakan ini. Karena apa? Karena terlalu kecil dan tulisannya bisa membuat orang bingung begitu. Ini sebenarnya bentuk hurufnya apa dan sebagainya. Jadi kalau bisa teman-teman pakai jenis tulisan atau font yang simple saja tapi bisa dimengerti oleh orang dengan baik. Nah, misalnya yang ini sudah. Oke, kemudian kita mau ganti lagi yang di bawah. Kita tarik dulu. Kita kasih kecil dulu. Oke, kita tarik ke bawah misalnya. Oke, kita buat ukurannya jadi 32 misalnya. Oke, kita mau ganti jenis fontnya jadi Arial Black. Nah, misalnya ini. Oke, sudah. Oke, itu saya teman-teman. Oke, satu lagi mau cara ganti warna fontnya. Oke, kita pilih seperti yang tadi, warna merah. Oke, sudah ya. Oke teman-teman, sahabat Mabel, harap teman-teman bisa mengerti ya. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara menampilkan icon dan tools, kemudian cara menghapus teks baik kata ataupun kalimat ataupun huruf ya. Kemudian kita juga sudah belajar menghapus slide. Nah, kita juga sudah belajar mengedit font ya di sini, baik bagaimana cara menentukan ukuran font yang tepat yaitu minimal 32. Kemudian bagaimana menentukan jenis font, yaitu jenis fontnya jangan yang susah dimengerti orang apalagi dari jauh, atau seperti tulisan-tulisan kaligrafi atau tulisan tangan itu kalau bisa jangan dipakai itu, tapi pakai tulisan yang simple tapi jelas. Oke teman-teman, kemudian dalam menentukan warna fontnya juga teman-teman, kalau bisa jangan menentukan warna fontnya itu serupa atau mirip dengan warna backgroundnya, karena itu nanti membuat audiens atau membuat orang yang melihat file presentasi teman-teman itu nanti sulit melihat itu tulisannya apa. Nah, membuat mereka kesulitan dan akhirnya file presentasi teman-teman yang teman-teman buat ini tidak bisa menjadi berkat buat orang lain, malah membuat mereka kesulitan. Nah, jadi dalam membuat file presentasi ini kalau bisa kita membuat dengan sebaik mungkin yang mana bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke, bisa teman-teman? Oke, sahabat Mabel, percaya pasti teman-teman semua bisa. Oke teman-teman, sekian pembelajaran kita di hari ini. Kiranya video pembelajaran ini bisa berguna bagi teman-teman semua, dan mohon bantuan dari teman-teman untuk subscribe, dan juga teman-teman harap untuk mengaktifkan tombol loncengnya supaya video pembelajaran selanjutnya teman-teman mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan, supaya teman-teman terus mengikuti perkembangan dari setiap video pembelajaran yang dibuat oleh sahabat Mabel. Oke teman-teman, sampai di situ pembelajaran kita. Sekian dan terima kasih. God bless you. Bye bye.